Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma'bad. Teman-teman sekalian, pemirsa Barik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan kami di program Tanya Tats oleh Barik TV. Syukur alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang dianti-antinya melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti, ila yaumidin, ila yaumil qiyamah. Oh ya Mas, ada lagi pertanyaan pada hari ini? Tanya Tats ada dari Rianan Diani. Assalamualaikum Ustadz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki jodoh maut udah ada yang ngatur, tapi kenapa ada doa untuk rezeki lancar, doa untuk dapat jodoh, dan doa untuk panjang umur? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik. Ini kontekstual dan ini juga menjadi pertanyaan banyak orang, utamanya di kalangan milenial. Kita memang di usia kita yang masih bayi, masih dalam kandungan, sekitar 120 hari, memang Allah sudah menetapkan rezeki kita, umur kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, karena kita tidak tahu isi dari ketetapan tersebut, maka kita tetap diperintahkan untuk senantiasa berdoa, kemudian berikhtiar. Ikhtiar ini adalah wujud dari upaya kita, usaha kita untuk menjadi lebih baik. Kita tetap diperintahkan untuk berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'auni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku penuhi, aku kabulkan doamu, aku penuhi permintaanmu. Tentu perintah kita untuk berdoa ini dari Allah Subhanahu wa taala mengandung makna bahwa doa sebagai senjatanya kaum muslimin ini pasti Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengabulkan. Suatu kali para sahabat Nabi ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Wahai Rasul, apakah takdir ini dapat diubah? Takdir sesungguhnya adalah ketetapan Allah, dan Allah sendiri ketika Allah sudah menetapkan dan ada doa, nah ini kewenangan ada di tangan Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, sebagai insan yang beriman, itu diharapkan hanya dua, yaitu berdoa dan berikhtiar. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk berdoa enteng jodoh, untuk rezeki yang lancar, untuk ajal yang husnul khotimah. Bahkan kita diperintahkan pula untuk berdoa dalam 10 keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, saya bermohon kepadamu untuk diselamatkan dalam urusan agama. Inna nas'aluka salamatan fiddin. Kemudian diberitakan pula untuk kita ada 10 doa, 10 permintaan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahan ilmu pengetahuan, wa barokatan fi rizqi, rizki yang berkah, wa taubatan qoblal maut. Kita diminta untuk berdoa, untuk bermohon kita bisa bertobat sebelum kita mati. Wa rahmatan indal maut. Kita berdoa agar kita mendapatkan rahmat, kasih sayang menjelang kita mati. Kemudian wa maghfiratan ba'dal maut. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan ampunan setelah kita wafat atau setelah kita mati. Kemudian Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dan kita juga diminta
untuk berdoa agar kita nyaman, kita tenang, kita aman ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian kita juga diminta wa'afwa indal hisab. Ketika kita hisab nanti di yaumul akhir, di padang mahsyar, ini kita bisa melaluinya dengan aman, dengan baik, kemudian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah teruslah kita berdoa, tetaplah kita berikhtiar, karena apa? Doa dan ikhtiar ini insya Allah bisa mengubah takdir kita. Artinya bahwa ketika kita tidak melakukan sesuatu, kita akan tetap berada dalam sesuatu itu. Contoh yang paling dekat adalah ketika saya dalam suatu ujian tesis, ketika saya datang ke ujian, berarti saya berpeluang untuk mengubah takdir saya dari yang tadinya belum lulus S2 menjadi lulus S2. Tetapi kalau saya tidak datang, berarti saya tidak mengubah takdir saya. Kedatangan saya ini itu merupakan bagian dari ikhtiar saya. Ikhtiar panjenengan semua yang menuntut ilmu di sekolah, mengikuti ujian, menyelesaikan tugas dengan baik, itu bagian dari meluruskan niat dan menunaikan amanah berupa ikhtiar untuk bersekolah, melanjutkan jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita tidak datang dengan ke tempat ujian, itu berarti sama saja kita sudah pasrah dengan takdir dan kita seolah-olah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa takdir saya memang tidak lulus. Tapi sebetulnya ketika kita mendatangi tempat ujian dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meluluskan kita, dan insya Allah kita akan lulus dengan baik, kita akan menjemput takdir yang lebih baik pula. Mungkin itu pemirsa Pendidik TV yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.